Halo, Assalamualaikum. Kawan-kawan Ah, Reaktor TV, kembali Romel T hadir dalam wawancara khusus talk show atau podcast bersama Ketua Umum DPP FSPLM SPSI, Insinyur Arif Minardi. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, halo, kabar baik. Ya, kabar Ya, baik ya. Habis demo Pak? ya hari Kamis kemarin, tanggal 25, Ah, aksi Mas. demo, Jadi nggak capek Pak demo Pak? ya, namanya perjuangan nggak semua perjuangan capek lah. Ah, iya. Ya, tapi kan Iya. pahalanya lumayan gede juga itu kan. Ah, kata Roma Irama, perjuangan butuh pengorbanan ya. Ya, begitulah. Iya, baik kawan-kawan Reaktor TV, kita akan bicara masalah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker. Menurut beberapa pengamat, Mahkamah Konstitusi ini ambigu, ngambil jalan tengah, mungkin juga moderat, ya, antara berpihak pada rakyat dan kepada penguasa, mungkin gitu kali ya. Kita nanti tanya bagaimana pendapat Pak Arif Minardi sebagai tokoh buruh nasional, tokoh pekerja nasional mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, yang saya baca nih Pak ya, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Istilah baru lagi Pak ya. Lagi musim istilah baru. Kenapa nggak dibilang PPKM bersyarat Pak ya? Itu artinya apa Pak? Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional, artinya bertentangan dengan konstitusi, tapi bersyarat. Nah itu biji mana itu? Piye ini? Piye iki? Piye iku? Iku apa iki? Kumaha, kumaha Kumaha piye eta? iki? Kumaha eta bisa gitu? Kumaha Gimana ya Pak? piye iki? Berem manakah? Jadi, Liar. ya, jadi pertama, kalau bagi kita hakim, saya ucapkan terima kasih kepada hakim, Oh, ya, ya. memutuskan dia, menurut saya sudah berani memutuskan, kan konstitusional bersyarat, inkonstitusional Ya. bersyarat, ya. Tapi kan pada amar 3-nya itu kan bahasanya begini, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu, ya. Bertentangan. Ya, bertentangan dengan undang-undang. Ya, kemudian diberi waktu berlaku ini 2 Ya. tahun, tapi harus ada perbaikan. Lama banget Pak, 2 tahun Pak. Perbaikan Apa selama itu perbaikan sebuah undang-undang? kan maksimal. Bikinnya aja itu kan cuma sehari semalam kalau nggak salah Pak. Iya, betul betul. Maksudnya perbaikannya 2 jam selesai ya. Iya, bisa berubah-ubah Ya, lagi. iya, makanya ini undang-undang ajaib lah. Ya. Iya. Ini kayak bercanda Nah, Pak. Kayak bercanda Pak DPR ini. Ada apa ya, dengan mereka Pak? ya, nah, mungkin memang benar-benar bercanda dia. Ngeprank. Ya, ya ngeprank lah, ya kan. Iya. Nah, dan gini, walaupun itu berlaku 2 tahun, ya harus diperbaiki. Ada lagi bahwa MK menyatakan harus menangguhkan tindakan kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Oh iya. Kan gitu. Jangan ngapa-ngapain dulu gitu ya. Ya, jadi sebetulnya ya secara keseluruhan ya saya apresiat lah sama pakai bahwa ada ambiguitas kayak apa, karena dalam ini ya nah hakim juga manusia lah, ya kan.
punya rasa, punya hati, Pak ya, hakim punya juga hati, ya. ya kan? Ini kan, Hakim juga ya, manusia. ya, ya kan? Punya rasa, punya hati. Ya kan? Ah, jangan samakan dengan Arif Minardi. Kira-kira gitu ya. Ya, ya, karena ini kan ya ada tekanan, ada godaan, bermacam-macam lah. Jadi saya appreciate. Kalau bahasa kita kan orang beragama kan, bahasanya adalah kita syukuri dulu hasil yang ada. Kita syukuri agar Allah memberikan kenikmatannya ditambah, kan gitu. Ya sudah, syukuri saja, karena kita nggak tahu. Kata Demasif itu Pak ya? Ya. Tahu Demasif Pak? Syukuri apa yang ada. Hidup ada. Nyanyi Pak, biar nggak terlalu serius Pak. Saya lupa kata-katanya. Hidup ya, kita hanya syukuri aja. Sementara gitu. Iya, jadi kita benar-benar ya kalau ya ini jadi putusan MK ini bagi buruh gimana Pak? Menggembirakan. Jadi gini, ya karena bagi kita itu walaupun ini katakanlah bukan kepuasan maksimal, ya kan? Iya. Ini kalau bahasa ininya kepuasan apa namanya? Kepuasan limited. Nah, terbatas. Ya, kepuasan bersyarat, Pak. Ya, kepuasan bersyarat. Nah, kira-kira begitu. Ya kan? Iya. Gitu. Ya, apa namanya? Ya, kurang lebih orgasme tertunda lah. Orgasme bersyarat. Gitu. Ya. Mun bisul mah can bucat KB. Ya, itu kan artinya kita kan disuruh berjuang terus. Ya, kita ambil hikmah lah. Hidup ini sementara, ya kan? Ya. Kita syukuri, kita ambil hikmah. Nah, kemudian begini. Kalau kita jeli ya, sebetulnya hakim itu memutuskan membatalkan undang-undang itu. Ya, sebetulnya. Sebetulnya hakim itu secara ini membatalkan itu. Walaupun hanya 2 tahun membatalkan. Kenapa? Karena ada menangguhkan, menyatakan bahwa yang strategis dilarang membuat kebijakan atau tindakan yang strategis dan berdampak luas. Sekarang saya tanya, ada nggak undang-undang dibuat tidak strategis dan tidak berdampak luas? Nah, ada nggak? Tidak ada, Pak. Harusnya kan undang-undang itu kan di bawah konstitusi kedudukannya kan? Iya, undang-undang itu pasti dibuat untuk mengatur yang strategis dan berdampak luas. Iya. Iya kan? Aturan negara kan? Ya, itu kurang begitu. Dan pas saya baca dengan yang Profesor Indrayana itu juga sama. Dia mengatakan bahwa ada nggak yang strategis yang yang nggak strategis. Artinya pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, minimal dalam 2 tahun ini nggak bisa ngapa-ngapain, gitu loh. Selain harus memperbaiki undang-undang itu. Nah, itu iya. Dia kebijakan apa coba? Emang ada yang nggak strategis? Ya kan itu. Yang semuanya penting-penting udah strategis. Misalkan kalau di buruh upah. Upah itu bukan hanya strategis, sangat-sangat strategis. Ya. Ada 50 juta lebih ya buruh dan keluarganya bergantung kepada upah. Ya, jadi ini urusan hidup mati Pak ya, urusan perut. Ya. Iya, dan itu kalau dengan keluarganya bisa 150 sekian juta kan. Dan itu kurang lebih 60 sampai 70% penduduk Indonesia. Jadi sangat strategis. Sehingga bagi kami buruh, penuntutan upah minimum itu tidak boleh menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya. Ya. Ya, kalau ada turunannya yang nggak strategis,
ya bolehlah dia putusin, nggak masalah, ya kan. Tapi ini kan strategis. Mana ada yang nggak strategis, Pak? Upah, jelas strategis. Kemudian pesangon, ya kan, menyangkut nasib sekian juta orang juga strategis. Hubungan kerja, kontrak, outsourcing, strategis juga kan, gitu. Apa? Kemudian itu apa namanya, migran itu, buruh dari luar negeri. Ya, buruh kan? Migran, ya. Buruh migran yang dari luar negeri, apa yang dari Cina banyak itu datang kan, gitu ya kan. TKA, tenaga kerja asing, ya kan. Itu semua strategis semua dan berdampak luas. Maka yang mana dari pemerintah kebijakan yang dalam buruh bisa digunakan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta turunannya. Artinya dan berdampak luas di tenaga kerjaan, artinya ya sebetulnya demi hukum batal semua itu Undang-Undang Nomor 10 kan, gitu ya, Nomor 11 kan. Sehingga karena tidak ada undang-undang nggak bisa digunakan, kalau menurut para pakar hukum itu ya kembali kepada undang-undang yang sebelumnya. Kalau enggak gimana dong? Dasarnya ada kekosongan hukum jadinya kan, kalau tidak bisa itu ya kan. Nah, kira-kira gitu. Ada Pak Menteri yang mengatakan bahwa ini tidak dicabut PP 336 dan PPP yang lain tentang PP 36 tentang upah. Iya, tapi itu strategis. Nggak boleh dong. Dan PP 36 itu pasal ya, PP 36 pasal 4 ayat 2 ya. Itu jelas nih dikatakan. Pasal ayat 2 ya. Nih. Kebijakan pengupahan ya, pasal 4 ayat 2. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan program strategis nasional. Nah, jelas kan? Jelas. Tapi mungkin maksudnya setelah itu nggak boleh ada lagi yang mirip itu kali, Pak. Yang itu kan sudah sebelum putusan MK itu munculnya. Ya. Nah, apakah putusan MK berlaku surut? Jadi kebijakan strategis yang sudah dikeluarkan bisa dibatalkan, bisa ditunda. Ya, kan kebijakannya belum terjadi. Misalnya upah minimum nih. Ya. Upah minimum. Upah minimum kabupaten kota kan masih berlangsung. Oh iya, baru UMP ya. Baru UMP. Iya ya kan? Nah, ya UMP mungkin yang seluruh provinsi itu selain Jakarta itu menggunakan upah kota atau kabupaten. Upah provinsi itu yang nggak mempunyai upah minimum ya. Biasanya ya sedikit lah mungkin ya gitu. Tapi yang banyak industri rata-rata menggunakan upah minimum kota atau kabupaten gitu. Artinya bahwa kebijakan untuk menentukan besaran upah minimum ya itu tidak bisa menggunakan undang-undang ini karena itu strategis ya kan, walaupun PP 36 ini katakanlah ya dianggap masih berlaku ya kan, tapi kan dikatakan sendiri bahwa itu strategis upah. Berarti tidak boleh membuat harus menangguhkan, ya kan? Ya. Harus menangguhkan, itu keputusan MK. Artinya ya saat ini dipakailah ini. Gitu. Jadi ya. UMP yang sudah ditetapkan gimana statusnya, Pak? Harus dinyatakan tidak berlaku apa gimana? Ya, sebetulnya kalau ya kita fair lah ya dalam hal bicara hukum. Karena memang keputusannya itu setelah diucapkan tanggal 25, artinya yang UMP ya itu sudah terjadi. Ya. Artinya bisa berlaku. Ya. Ya mau pahit mau benar ya beginilah hukum kan. Hukum kan kejam. Kan saya juga nggak bisa mengatakan bahwa
karena saya punya kepentingan, kemudian itu saya bilang tidak berlaku, ya kan gitu. Nah, tetapi upah minimum kota atau kabupaten, ya itu apa namanya berlaku, bukan berlaku, maksudnya tidak menggunakan PP 36 ini, gitu ya. Jadi gimana dong Pak? Ya, UMP menggunakan PP 36, UMK-nya kemana? Kan UMK ke UMP. Enggak, kan beda. UMP. Ini bedanya. UMK sama UMP bedanya. Ya. UMP itu biasanya diambil dari upah minimum provinsi atau kota yang paling rendah di provinsi. Misalkan gini, Jawa Barat, Banjar, upah minimum Kabupaten Banjar itu 1,8 juta. Ya. Nah, upah minimum Kabupaten Kerawang itu 4,6 juta. Kurang lebih ya. Nah, upah minimum provinsi ikut Banjar biasanya 1,8 juta. Gitu. Oh ya, paling kecil ya. Ya, ambil yang paling kecil. Kalau yang paling gede kan repot nanti. Ya. Kalau ambil yang gede. Sebenarnya kalau mau bagus ambil yang gede. Kalau pemerintahnya mau bagus, artinya Banjar pegawainya kelebihan, ya kan? Ya nggak apa-apa lah. Emang kalau ngasih kelebihan karyawan nggak boleh. Undang-undangnya boleh, malah diharuskan penghidupan yang layak. Kan gitu loh. Kalau Banjar mungkin bisa nyicil mobil atau nyicil, ya bisa nabung lah intinya. Tapi Kerawang nggak bisa karena pas-pasan, ya kan? 4,6 juta. Nah, kira-kira gitu. Ya, nah, kenapa ada upah ya biasa jelasin dulu upah pada provinsi dan upah kota kabupaten. Karena ada disparitas yang berbeda antar kota di satu provinsi, maka muncullah upah minimum kota atau kabupaten. Kalau misalkan beda antara Kerawang dan Banjar, di seluruh kota di Jawa Barat, itu bedanya hanya 100, mungkin 50.000, ya kan? Daerah situ, ya nggak ada upah minimum kota atau kabupaten, upah provinsi aja, sama kok. Ya. Ya, kan prinsip upah minimum itu. Upah minimum adalah, saya mengingatkan kembali nih, upah minimum adalah upah minimum pekerja untuk dapat hidup minimum tapi layak. Gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Oke, kembali kepada tadi ya. Dengan adanya keputusan MK ini, maka bupati atau wali kota itu tidak bisa menggunakan PP 36 karena ini masalah strategis dan berdampak luas. Ya, bahkan sangat luas berdampaknya dan sangat strategis. Itu menyangkut 70% rakyat Indonesia di situ. Oke, gitu ya. Jadi PP 36 nggak bisa dipakai nih dalam pengumuman ini. Tetap. Dan provinsi yang sudah diputuskan, ya saya fair saja. Yang sudah diputuskan, ya itu berlaku. Ya. Karena dampak bukan karena saya kemudian ketua buruh, kemudian saya tidak mengakui hukum. Itu tidak, saya mengakui. Tetapi, nah ini di sini nih ya, pentingnya nih. Provinsi, misalkan DKI, dia bisa menggunakan, ya kan ini kembali ke undang-undang sebelumnya kan, artinya menggunakan undang 13, ya kan, kira-kira gitu. Besar turunannya. Ada PP 78 misalkan. Nah, dalam Undang-Undang 13 dan PP 78 itu ada upah minimum sektoral. Artinya gubernur bisa memperbaiki lagi keputusannya dengan mengeluarkan surat upah minimum sektoral. Itu. Loh, kalau yang namanya pemimpin itu nyari hukum bagaimana mensejahterakan rakyatnya kan gitu kan. Iya. Kemudian bagaimana kalau perusahaan ada yang mampu ada yang tidak mampu. Itu upah minimum itu keluarin aja dulu. Upah minimum ini tidak ada hubungannya dengan pandemi, dengan kemampuan perusahaan, dengan apapun sebetulnya. Upah minimum pada suatu masa ya itu adalah kebutuhan hidup minimum tapi masih layak, ya kan? Yang ditentukan oleh para pakar gizi, pakar
apa namanya rohani, pakar ya sandang pangan dan papan, kemudian menentukan upah minimum. Sekarang itu kan 64 item. Ya, 64 item itu ditentukan saja. Bahwa kemudian ada pandemi, ya kan? Sekarang perusahaan banyak yang kesulitan. Ya. Tapi kan banyak juga perusahaan yang untung. Perusahaan elektronik, perusahaan IT, perusahaan kesehatan banyak kan? Apakah mereka menaikkan gaji karyawannya? Enggak juga tuh. Tetap aja di daerah-daerah situ juga. Tapi begitu yang kena pandemi, wah berlomba-lomba, saya pandemi, saya kena pandemi. Ya. Itu berbeda urusannya, ya upah minimum itu upah minimum. Setelah diputuskan, nah bagi yang terdampak pandemi, mana negara hadir, pemerintah memberikan stimulus atau memberikan apa saja, ya kan, yang bisa membuat dia bergerak bangkit kira-kira. Di Amerika itu sampai di anggaran 1,9 triliun dolar. 27.000 triliun itu. Ya, dan menaikkan upah minimum menjadi 15 dolar per jam. Oke, kembali ke sini kita. Sehingga gubernur bisa mengeluarkan upah minimum sektoral sekarang. Gitu, ya. UMKS ya. Ya, upah minimum kota, kabupaten, sektoral. Ya, atau upah minimum provinsi sektoral bisa. Sektoral. Gitu. Sektoral itu maksudnya apa, Pak? Sektoral itu per unit kerja, per apa ya? Bidang kerja. Ya, sebetulnya sektoral itu intinya itu kan ada perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan mobil otomotif. Ya. Ada perusahaan intinya perusahaan-perusahaan yang mempunyai keuntungan besar. Nah, selama ini sektoral itu dikelompokkan misalkan otomotif sendiri, kemudian bidang usaha listrik sendiri, ada tekstil sendiri, ya kan? Ya. Ada bidang usaha yang lain lah, kira-kira gitu. Ya, tetapi sebetulnya ya, itu sektoral itu bisa juga menurut saya itu untuk mengklasifikasi perusahaan besar sama perusahaan kecil, menengah. Perusahaan besar itu dia kan bisa mampu menggaji sebenarnya jauh di atas upah minimum. Ya. Itulah maksudnya kepada struktur dan skala upah gitu loh. Nah, ini yang harusnya tidak mesti otomotif. Pokoknya perusahaan mampu besar ya jalankan. Kira-kira gitu. Menggunakan upah minimum sektoral. Gitu. Ya, nah makanya ini memang harus kerja detail pemerintah itu. Kerja detail, dia teliti perusahaan itu, ya kan, kemampuannya ininya kan pemerintah punya tangan semua. Jangan sampai ada perusahaan yang mampu membayar karya mesinnya harusnya membayar katakanlah 10 juta sampai 15 juta, tetapi dia karena upah minimum daerah itu ya udah upah minimum 4 juta tambahin aja lah sejuta atau 2 juta. Ketika ditanya saya kan tidak melanggar. Ini bukan asal tidak melanggar, ini adalah bagaimana negara hadir. Ya jangan begitu dong. Saya ini meneliti ya tentang upah, tentang dari data BPS. Itu daerah manufacturing ya, karena anggota saya banyak di manufacturing, logam, elektronik dan mesin, lem ya. Ya. Nah, itu dari manufacturing, keuntungan itu upah dibagi keuntungan itu 12%. Artinya apa? Ya ini rasio upah dibagi keuntungan. Artinya kalau perusahaan itu untung 100 miliar, jadi pengusaha mendapatkan 88 miliar, buruh hanya 12 miliar. Ya upahnya itu. Coba. Ya. Sekarang saya tanya, itu imbang nggak? Adil nggak? Proporsional nggak? Itu ya. keuntungan bersih itu udah termasuk biaya. Iya, udah bersih dihitung. Sudah dihitung itu. Ya. Nah, itu 88%. 88 miliar, 88% lah. Nah, menurut saya ya masa sih kan pengusaha itu hanya paling kalau nggak satu orang atau beberapa orang pemegang saham kan? Ya. 88 miliar kan dibagi sekian kan banyak sekali kan ya kan. Tapi kalau buruh kan bisa ribuan. Ya betul. Coba 20% saja misalkan atau 30% itu naik gaji berapa berarti? Artinya taruhlah gini, kalau 50-50 lah, oke lah 50-50 pun
masih saya tanda kutip apakah itu adil atau tidak saya nggak tahu. Anggap 50-50. Kalau 50-50 berarti gaji karyawan itu bisa naik 4 kali lipat. Jadi pekerja itu. Ya. Ya kan? Berarti kan tadi 12%, kalau 100 miliar berarti kan 50 miliar, 50 miliar keuntungan untuk pengusaha, 50 miliar untuk karyawannya berupa upah, bonus dan lain-lain. Ya kan? Ya. Itu 50% aja sudah naik 4 kali lipat. Dari 12 miliar ke 50. Kali 4 kan 48 miliar kan? Nah, kira-kira gitu. Ya. Nah, kira-kira ini kembali ke MK tadi. Ya kan? Nah, itulah kurang lebih. Makanya pemerintah harus kerja detail tentang ini, kemampuan perusahaan, gimana ya nggak bisa ya kalau hanya kerja datang kayak sholat asal sholat itu ya semua juga bisa. Ya. Negara itu pemimpin itu ditentukan pada saat ada krisis-krisis seperti ini. Ya. Pak, pertanyaannya Pak, kok bisa DPR dan pemerintah membuat undang-undang yang inkonstitusional meskipun bersyarat ya, tetap aja melanggar konstitusi kan? Kok bisa, Pak? Kenapa bisa terjadi, Pak? Itu cerita lama nih. Penyebabnya ya? Iya, ya harus diceritakan, Pak. Biar paham. Betul. Gini, ini kalau menurut saya ada kepentingan. Katanya ada pengusaha. tekanan. Ada tekanan katanya, Pak. Kalau saya sih pemerintah kan nggak mungkin ditekan-tekan. Ya kan? Menurut salah satu, ini ada di berita Pak ya, ada dari PKS, dari PKS katanya ketika menyusun undang-undang itu pemerintah dan DPR berada dalam tekanan, entah tekanan asing, entah tekanan asing, entah tekanan asung, entah tekanan asong, pokoknya ada tekanan deh Pak katanya. Nah, Bapak sebagai anggota dewan dulu pernah nggak mendapatkan tekanan? Nah, macam mana tekanan itu Pak kalau ke anggota dewan itu? Alhamdulillah selama saya anggota dewan nggak ada yang menekan saya tuh. Ada yang berani takut di demo. Ya, saya nggak tahu. Tetapi sebetulnya begini, pemerintah itu nggak mungkin ditekan. Dia yang menguasai polisi tentara gimana mau nekan, ya kan? Ya, nah, harusnya. Ya, harusnya begitu. Kalau tanda kutip masalah masuk angin itu beda. Itu oknum ya. Iya. Oknum. Nah, kembali ke pertanyaan bahwa mengapa bisa mengeluarkan undang seperti ini? Ya. Karena dari awal pembentukannya terlihat ini sangat ambisius dan penuh kepentingan. Jadi hanya pengusaha saja yang diakomodir. Saya bisa membuktikan itu. Yang diminta masukan gitu. Iya, tim Satgas pada saat pembuatan draft undang-undang itu, Satgas itu ada 55 pengusaha. Saya beritanya masih ada, saya pegang. 55 pengusaha. 55 pengusaha dari Kadin, Apindo, dan asosiasi pengusaha yang lain. Ada asosiasi tekstil, asosiasi beberapa lah, entah kontraktor apa ya. Gitu. Nah, itu semua pengusaha. Ini Satgasnya begini. Buruh sama ini nggak ada. Nggak ada dari buruh? Tidak ada. Nggak fair itu Pak. Ya. Nggak fair. Padahal salah satu azas dalam pembentukan undang-undang, azas keterbukaan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya, itu ada azas keterbukaan, ada azas keadilan, dan lain-lain azas ya. Nah, azas keterbukaan, transparansi itu bahasa di sana itu adalah azas mulai dari perencanaan. Mulai perencanaan itu kan begitu direncanakan saja itu diundanglah semua yang terkait. Kalau kerjaan ya pengusaha ya buruh kan. Iya. Nah, kemudian diajak pengusaha yang terkait kan gitu. Itu perencanaan,
kemudian membuat draft, ya kan? Membuat draft. Kan kalau sudah ada buruh dan pengusaha di situ, itulah baru namanya fair. Ya. Ini nggak ada. Nah, waktu itu Bapak dan teman-teman di buruh protes nggak atau mengajukan keberatan atau mengingatkan bahwa itu nggak fair, itu nggak pengusaha, gimana Pak? Kita itu sudah memberikan masukan, demo tiap hari, ya, demo tiap hari, memberikan masukan. Pemerintah, nih kalau masalah kita kan juga nuntut itu juga tidak asal nuntut. Kita berikan solusinya. Ya. Gitu. Nah, kita berikan solusinya, kita tawarkan. Ini nggak ada digubris. Di bahasa saya itu ya bahasa indahnya ya Pak, nanti coba kita tindak lanjutin. Itu aja. Ya. Ya kan? Nah, kira-kira gitu. Kita berikan, misalkan tentang pesangon. Ya, oke. Kalau pengusaha merasa keberatan, melalui ada, kan pengusaha ini memberikan pajak kepada negara paling besar kan? Ya kan? Pajak itu paling besar dari pengusaha. Ya. Kan tidak salah, tidak ada salahnya kalau pemerintah menganggarkan dari APBN untuk pesangon, gitu. Nah itu nggak besar. Saya data dari kementerian, tiap misalnya tahun waktu itu yang satu ini kan dari 2019 kan, ya. Undang Omnibus Law itu ya kan. Saya coba data dari 2016, 17, 18, itu pesangon itu paling besar 10 triliun setahun. Enteng buat APBN gitu. Taruhlah itu karena mungkin datanya nggak benar, ya namanya penguasa itu harus pemerintah atau apapun itu harus by data, ya kan? Gimana dia mutusin kalau datanya nggak tahu? Ya. Gitu loh, ya kan? Nah dari data yang ada, oh berarti saya bisa menganggarkan sekian APBN untuk membantu pengusaha, gitu loh. Sehingga undang-undang itu tidak perlu dirubah. Coba maksimalkan dulu usaha, setelah maksimal usahanya baru ngomong dengan pekerja, pengusaha, gimana nih? Kayaknya harus ada perubahan deh. Ini alasannya ini. Gimana menurut alasan pekerja? Wah Pak, ini kan begini-begini. Nah, di situ ambil pakar. Oh, sehingga setelah selesai dari situ, everybody happy. Ya kan? Nah, begitu juga dengan perencanaan, sampaikan. Apalagi buruh ini sudah ada namanya LKS gitu loh. Ya dari perencanaan itu disampaikan di LKS dimanapun disampaikan ini loh kondisinya gitu. Saya nggak pernah lihat itu penyampaian itu. Ya terus terang aja ya. Jadi artinya menurut saya dalam perburuhan ini ya saya nggak ya. Menurut saya sih ya saya kerjanya menurut saya nggak ya kurang profesional lah. Dari pemerintah nih. Ya kalau bahasa ya supaya nggak terlalu menyakitkan miskin ide. Miskin ide. Ya jadi kalau namanya pemimpin itu harus kreatif ya kan, banyak ide gimana dia pegang fiskal, yang pegang regulasi, pegang semua dipelajari detail satu-satu. Ya memang kalau orang tuh bekerja hanya untuk untuk dunia bahasanya ya, tidak dilihat Allah lah kalau agama Islam itu ya wah ini mah saya ngerjain ini kagak dapat duit dah, nggak ada proyek, itu juga mental jelek itu. Kita kan sudah terkenal negara korup. Atau merasa dia petugas partai atau gimana Pak? Nah, yaitu tekanan partainya, tekanan jadi gini, umumnya. Itu urusan politik lah ya. Walaupun dalam ini kadang-kadang karena pemilunya ini mahal, ya kan, akhirnya ketika berkuasa dia harus mempersiapkan itu kan. Ya tapi udahlah, itu sudah sering dibahas kan ya. Tetapi yang jelas harusnya namanya ide, jangan miskin ide lah. Orang-orang yang mempunyai ide usulan apapun kumpulin. Kan ide itu nggak harus dari dirinya. Dari dirinya dia bisa mengumpulkan para pakar.
Apa idenya? Saya ingin begini-begini misalnya kan, atau para aktivis, pengurus buruh, siapa saja, bahkan tukang becak pun kalau memang dia punya ide ya, atau siapa sajalah ya yang dianggap orang pinggiran ya kan, tetap punya ide cemerlang, tampung. Saya pernah punya cerita nih. Dulu ada supir. Dulu coklat Van Houten kan terkenal kan. Coklat kan mahal. Ya. Ya. Nah, suatu saat CEO-nya coklat Van Houten itu dengan supirnya ya kan, ya ke kantor lah. Supir nyupirin. Supir itu ngomong, itu ada krisis waktu itu. Coklat mahal sehingga penjualan menurun. Nah, kemudian supir itu ngomong, ya Pak Dirut, kira-kira gitulah ya. Pak Dirut, anak saya ini senang coklat, cuman nggak kebeli karena mahal. Ya. Gitu. Bisa nggak dikecil-kecilin? Ingat nggak? Coklat Houten yang kecil kita waktu kecil ya kan? Jadi murah kan? Ya. Coba itu ide dari siapa? Dari supir. Ya kan? Bukan dari manajernya, bukan dari dokternya, bukan dari supir. Ini gitu. Semua yang punya ide, punya ini, kumpulkanlah. Apa sih susahnya? Itu fair aja. Kalau itu fair enak, nggak perlu ribut. Gitu. Ya, itu kalau betul-betul bekerja untuk rakyat. Kan pemerintah melayani rakyat, Pak ya. Kalau DPR menyuarakan aspirasi rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat, pemerintah melayani rakyat. Gitu, Pak ya? Ya. Ya. Oke. Kan waktu kampanye juga saya akan mengabdi. Ya kan? Gagah dia. Saya akan buat rakyat sejahtera. Itu. Mengabdi kepada yang membiayai kampanye saya, gitu kali Pak. Oke Pak, saya tetap Romel Tea atau bahasana. Nah ini kan suara rakyat Pak. Ya betul, betul. Ya Pak, kembali ke putusan MK. Ini apa Pak ya? Jadi kalau bahasa rakyat seperti saya bilang, ini kok DPR bodoh banget ya bikin undang-undang yang inkonstitusional. Kok aneh banget katanya, iya Pak, katanya diputuskannya tengah malam. Lah tengah malam kan bukannya istirahat, bukannya tidurnya udah, karena tidurnya udah siang. Jadi gini, kita berpikiran positif thinking. Positive thinking. Ya, berarti kalau malam mereka tidak tidur dari pagi sampai malam bekerja keras. Untuk rakyat, ya kan? Untuk dia sudah berusaha dengan keras untuk rakyat. Bahwa hasilnya inkonstitusional, ya berarti ada yang salah di situ. Untuk rakyat yang mana, itu ya kan? Rakyat yang milih. Akhirnya untuk rakyat yang mana? Ya. Yang membiayai kali. Ya. Nah itu Pak, ada nggak tanggapan dari DPR mungkin yang Bapak kenal, gitu ya, yang nyusun itu kan, atau Bapak bercanda, undang-undang bikinan lu tuh inkonstitusional, nggak malu lo gitu, gimana itu Pak? Ada nggak pernah? Saya belum ini sih. Belum komunikasi. Tapi pasti kalau saya tanya, pasti begini jawabannya. Ya. Ya, kan lu tahu sendiri nih. Kita kan terpaksa semua. Gitu pasti jawabannya. Terpaksa. Iya. Kan itu kan kalau yang menolak kan ada dua tuh, yang nolak PKS sama Demokrat. Ya. Kan kita udah tolak. Tapi yang lain yang jawabannya undang-undang itu mulia untuk investasi, mengurangi investasi, mengurangi pengangguran gitu loh ya kan. Ya. Faktanya nih ya, ternyata investor ketika undang Indonesia nggak datang juga. Ya, kebetulan sedang pandemi. Tapi oke lah, begini Tesla. Tapi kalau TKA banyak loh Pak, TKA Cina banyak loh Pak. Makanya sekarang gini, Tesla itu mau ekspansi, mau mendirikan pabrik, listrik, mau mendirikan pabrik, dipilihlah di dunia. Lah Indonesia itu sudah ngirim pesan ke Tesla, udah di Indonesia aja. Ini saya udah buat undang-undang, kira-kira begitulah. Ya. Tapi Tesla tidak milih Indonesia, dia milih di India. Coba. Yang kedua, kan waktu Omnibus Law disahkan, banyak pengusaha-pengusaha dari Eropa, dari Barat itu yang mengatakan, wah ini undang-undang berbahaya.
merusak lingkungan dan lain-lain lah. Oh, Ini di luar iya, iya. ketenaga kerjaan ya, di luar ketenaga Iya, iya. kerjaan itu. Ya, Itu saya yang baca seperti itu. Artinya ya. mana investasinya? Tapi kalau ditanya bahasa begitu. Ya, tapi yang jelas ginilah, sekarang secara hukum sudah jelas bahwa itu inkonstitusional. Artinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, kan rakyat awam seperti saya kan mengatakan kok DPR melanggar undang-undang? Kok bisa gitu, Pak? Jadi tetap bertanya gitu. Oke, Pak. Anggap saja itu sudah terjadi dan kita makin tahu kualitas DPR sekarang. Ya, meskipun tidak semuanya, tapi mayoritas ternyata mereka juga mungkin inkonstitusional duduk di dewannya, mungkin juga ya. Iya, Oke. logikanya begitu. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Ini Undang-Undang Cipta Kerja kalau misalnya tetap berlaku, diperbaiki ini dalam waktu 2 tahun kan lama banget, Pak. Keburu pemilu lagi. Misalnya diperbaiki kan jadi konstitusional kalau diperbaiki. Ya, begitu teorinya. Dampak terburuknya apa bagi pekerja, bagi buruh, termasuk bagi karyawan seluruh, ya tidak hanya buruh pabrik, tapi seluruh karyawan. Kan ini berlakunya seluruh pekerja di Indonesia kan, Pak ya? Ya, jadi gini, kalau bahasa hikmahnya, bahasa positive thinkingnya, memang masih ada ancaman, ya. Tetapi minimal sekarang pemerintah harus memulai dengan cara yang baik, ya, cara yang adil, transparan. Mari kita selesaikan dengan cara yang baik-baik. Jangan seperti kemarin, hanya pengusaha membuat draft, ditambah ada akademisi lah, tapi juga akademisinya juga tanda kutip juga, ya kan? Pilihan mereka juga. Ya, tanda kutip lah ya. Karena saya pernah baca ada seorang profesor doktor, dosen UI, itu mengatakan sekarang akademisi itu seperti menghamba kepada penguasa. Itu ada tulisan itu ya. Ya karena rektornya dipilih. Tidak kritis lagi. Ya jelas kan kemarin peristiwa rektor itu ya kan? Iya. Nah, oke. Ya, nah di luar, jadi gini, sudahlah, cobalah kita mulai dengan babak baru lah peristiwa ini. Ini kan juga kan memalukan. Iya. Ini memalukan ini. Ada undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Iya. Tetapi berlaku. Ya. Iya, betul. Berlaku. Ya, nah ini lepas. Alhamdulillah, buat saya hakim saya kasih appreciate lah. Nah, udah berani menyatakan bahwa orgasmenya tidak sampai puncak, ya kan? Orgasme prematur istilahnya, ya kan? Iya. Tapi saya alhamdulillah, ya kan? Nah, saya berharap pemerintah, ya kan? Mari kita bicara cari solusi pemerintah. Buruh dan pengusaha ya perwakilannya lah ya. Kemudian mari kita ada pakar-pakar. Coba kita selesaikan seluruh masalah kerjaan ini. Masa tiap tahun kita harus demo upah terus? Ya. Ini Undang-Undang Cipta Kerja ini berarti Kementerian Ketenagakerjaan, Pak? Dari departemennya? Ya, kalau bukan Pak Luhut, bukan. Portofolionya iya. Bukan Pak Luhut, Pak. Biasanya kan Pak Luhut lagi gitu. Iya, tapi kalau ini enggak. Oh enggak ya. Ini malah Pak Erlangga ini. Ya, Pak Erlangga. Perekonomian. Setahu saya kayak gitu. Iya. Karena kemarin itu pembuatan undang-undang ini di Menko Ekonomi. Iya. Ketenagakerjaan maksudnya ekonomi ya. Iya, ekonomi. Iya. Gitu. Ya. Oke, baik Pak. Ada hal lain yang ingin disampaikan kalau tadi kepada pemerintah seperti biasa Pak. Pesan Bapak kepada buruh lah, kepada pekerja ya, atau buruh khususnya di Lem SPSI apa nih? Selama 2 tahun ini mau ngapain? Ya, pertama kita bersyukur dulu ya. Syukuri apa yang ada. Apa yang ada. Ya kan? Hidup adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Perjuangan kita lanjutkan. Ya. Perjuangan kita membuat ya sebenarnya kita sudah ada usulan-usulan yang bisa kita sampaikan. Ya. Sudah ada ya. Nah, kemudian
perjuangan kita lanjutkan. Ya. Apabila mereka memang tidak mau seperti transparan dan lain seperti itu, ya mungkin kami ya seperti biasalah. Kekuatan kami itu ada di jalanan. Selain di jalanan Pak, di jalanan, perjuangan dilakukan buruh apa Pak? Ya, sebenarnya selain demo, kita membuat usulan-usulan solusi. Itu punya ada solusi yang bisa kita tawarkan. Bahkan saya pernah datang ke Pak Haryadi Sukamdhani. Saya datang ke sana, ngobrol, saya sampaikan semua permasalahan. Pak Sukamdhani waktu memahami, saya bilang saya begini ya Pak Sukamdhani itu, Pak Haryadi itu. Pak, mari kita selesaikan aja lah permasalahan ini. Kita coba kita buat rumusan. Kita berkelahi di sini. Nah, nanti pemerintah tinggal kita datang ke pemerintah. Pemerintah sekarang ini kayaknya karena miskin ide Pak, jadi saya nggak tahu lah. Mending kita aja dulu Pak. Bapak sama kita nih sama punya kepentingan. Kita butuh pengusaha juga butuh buruh. Ya, betul. Mari kita selesaikan. Betul. Ribut juga nggak, ribut juga bahasa banyak jadi sampiu. Iya Pak, ya kan? Kalau buruh mogok semua selama sebulan, misalnya perusahaan berproduksi ya. Produksi. Tapi mereka punya tabungan. Hanya bangkrut. Kemudian buruh disalahkan, nggak bisa. Bukan, kalau perusahaan berhenti produksi, pengusaha kan punya tabungannya gede Pak. Beda sama buruh, tetap aja buruh. Yang susah kan? Ya. Tetapi begini, dalam perjuangan ada hal yang prinsip, ya kan? Ya. Kalau bahasa di Islamnya begini, kalau perbedaan itu hanya fikih, ya bisa inilah ya kan. Tapi kalau akidah kan nggak bisa. Ya. Orang berjuang ya sudah, kalau sudah yang prinsip berjuang sudah, apapun ya sudah, mau sampai mau apa. Makanya dalam ini pemerintah harus benar-benar hati-hati menentukan kayak begini. Ya, ini ya alhamdulillah buruh mulai bersatu. Hikmah dari Omnibus Law ini buruh mulai bersatu. Ternyata sendiri-sendiri kurang kuat kan gitu kan? Mulai bersatu. Ada musuh bersama sekarang. Maka saya minta kepada pemerintah untuk itu, ya untuk mari kita selesaikan dengan cara yang baik lah. Kemudian kepada pekerja, ya kita tetap berjuang. Kita bikin usul-usulan yang terbaik buat bangsa, buat pengusaha, buat pekerja, karena kami ingin pengusaha untung, buruh juga sejahtera. Iya. Kami juga ingin seperti itu, ya. Bahkan kami ini mulai ada pakar-pakar yang mau kita undang, mau kita coba bicara. Kan ada tuh peraih Nobel tentang upah minimum. Nobel 2021. Iya. Kemudian ada profesor dari Universitas Brawijaya, saya baca di Jawa Pos, itu membahas tentang penelitian profesor yang dapat hadiah Nobel itu. Ini. Nah, saya cari kawan itu namanya Profesor Devanto Sasta Pratomo, kalau saya baca ya itunya. Saya coba karena dia menulis tentang itu. Gitu. Ya. Nah, saya mencoba untuk kita juga ingin melibatkan para pakar, tapi pakar yang benar-benar bekerja untuk yang murni Pak ya, yang bersih. Iya, dan yang tidak ditunggangi, yang tidak jadi staf ahli mereka. Ya, dan kita juga buruh juga bukan tidak, kita juga ingin adil lah. Ya. Gitu kira-kira. Ya, perjuangan berjalan terus karena 2 tahun juga banyak hal terjadi kan, begitu. Ya, ketika anggap ada kemenangan, kita juga tetap mohon ampun kepada Allah kan. Kalau bahasanya ya kan, tetap mohon ampun karena di balik kemenangan itu ada orang yang kecewa, makanya tetap disuruh mohon ampun. Ya. Nah, kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan ya, insya Allah mudah-mudahan selesai lah. Masa nggak belajar sih DPR? Apa mau DPR itu dan pemerintah mau inkonstitusional terus-menerus? Ya, ini pelajaran berharga lah Pak ya bagi DPR, bagi mudah-mudahan mereka punya malu Pak. Kalau nggak punya malu kan repot juga Pak. Bodoh amat kan? Nggak apa-apa. Berarti dia inkonstitusional.
Iya, iya, Udah, capnya tidak, itu aja capnya. ya, inkonstitusional berarti tidak sah ya. Iya. Berarti harus digusur kalau inkonstitusional, harus dicabut ya mandatnya ya. Oh iya, jelas itu. Ada. Iya, Ada. baik Pak, di jalanan kita sadarkan cita-cita karena di rumah tidak ada yang dapat dipercaya. Oh, oh ya, oh ya, oh ya bongkar. Baik Pak Arif, terima kasih. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti di episode yang lain masih tentang perburuan, tenaga kerjaan juga hal-hal lain. Pak Arif juga ada video-video monolognya ya. Jadi kawan-kawan pemirsa Reaktor TV, khususnya anggota LEM SBSI, jangan lupa subrek ya, Dan subscribe. seluruh buruh lah. Ya, seluruh buruh. Mohon dukungan. Dukungan. Jadi perjuangan Doa, kita, doa. juga perjuangan mendukung media yang perjuangkan buruh seperti Reaktor TV ini Pak ya, dan reaktor.co.id. Terima kasih Pak Arif. Mudah-mudahan kemenangan senantiasa berpihak pada yang benar. Gitu Pak ya. Baik, hatur nuhun Pak Arif sekali lagi. Dan kawan-kawan, sampai jumpa. Saya Romal Tea, mohon maaf juga jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang. Sami-sami Pak.